Hai, welcome to my YouTube. Ini video pertama Celina buat video ya, jadi harap maklum. Emang dari dulu itu tuh mau sharing ke YouTube, mau buat video ke YouTube, tapi nggak berani ya teman-teman. Tapi kali ini kita ke Bromo dan memberanikan diri untuk membuat video. Nah, hari ini kita sampai di sini. Nah, teman-teman, tadi adalah tempat sewa-sewa baju. Kalau misalnya teman-teman nggak bawa baju dingin, tapi karena Celina hari ini udah siapin, jadi nggak perlu sewa-sewa lagi. Nah, sekarang ini mobil kita, keren ya. Bukan mobil pribadi ya teman-teman, yang kita sewa, yang sudah dibantu sewa oleh tour travel kita. Nah, video pertama kali ini aku dubbing suaranya ya, karena aku masih nggak berani untuk berbicara di depan umum kayak gitu. Next, semoga aku bisa ya teman-teman ya, dukung ya. Dan saatnya kita meluncur menuju Bromo. Nah, sampai di Bromo kita harus tunggu karena memang semakin pagi kita akan mendapatkan view yang lebih bagus di point view yang nomor 2 tertinggi di Bromo. Jadi kita sampai di sini itu jam 2, terus 2 lebih. Jadi kita tunggu sampai jam 5 untuk melihat sunrise-nya. Jadi kita tunggunya di sini. Nah, sementara ya udah kita makan pop mie yang enak ini dulu bercampur telur. Dan jam 5-nya kita menuju point melihat sunrise. Dan luar biasa ya teman-temannya di sini. Aku kira nggak rame, tapi bener-bener rame banget. But anyway, tetap berusaha untuk mencari tempat yang terbaik ya teman-teman ya. Tapi harus hati-hati karena memang gelap banget di sini. Nah, kali ini kita itu trip berdua. Aku bareng-bareng sama suami ke sini ya teman-teman ya. Jadi kita ambil private tour ya, berdua aja. Ya, harganya memang lebih tinggi, tapi ada kelebihannya juga. Ya, kita bisa lebih privacy. Sambil nunggu sunrise-nya ya teman-teman. Jadi Celina video dan video pun. Nah, pertama kali kita memang fokus sama sunrise-nya ya, tetapi private guide kita mengatakan bukan sunrise-nya, tapi pantulan dari sunrise-nya itu yang mengarah ke Bromo. Ini belum nanti Cece lihat. Nah, tadi aku nggak paham kan, tetapi sekarang melihat video ini aku tuh baru paham. Yang kita lihat ini bukan sunrise-nya aja, tetapi Bromonya teman-teman. Ada beberapa gunung di sini, aku lupa nama-namanya. Tapi yang akan selalu diingat adalah Bromo bener-bener the best, bagus banget. So teman-teman, beberapa YouTube yang aku sharing akan berbagi tentang trip kita di Malang dan Bromo. Nanti kita akan membuat video-video lagi ke daerah yang kita kunjungi. Oke, nah setelah melihat sunrise, akhirnya kita ke
daerah yang bisa buat foto-foto. Nah keren ya pakai foto mobil Jeep ini ya. Sorry ya, di sini aku agak rada takut ketinggian, takut jatuh, tapi setelah udah duduk kita udah tenang banget. Akhirnya kita bisa ambil foto di sini. Nah, untuk bagian fotografer dan penvideoan kita tuh sudah ada di dalam paketnya sini ya. Dan ketika kita foto-foto, cocoknya ini di sini pre-wedding. Wah, ini bener-bener keren buat teman-teman yang lagi merencanakan pre-wedding ataupun foto nikah gitu ya. Ini di sini bagus banget, keren banget. Dan kita tuh nggak pernah loh di fotoin, di videoin seperti ini dan mengundang fotografer. Dan Celina tuh nggak tahu kalau paket tour privat kita ini ada di dalamnya itu tuh fotografer dan pembuatan video. Jadi thank you banget buat Mas Gilang sama Mas Iwan ya yang udah bantu kita untuk membuat tour 2 hari ini. 1 hari di Malang, 1 hari di Bromo. Keren abis. Nah, setelah ini kita akan menuju ke kawah. Nah, karena aku nggak pengen jalan, pokoknya datang kali ini adalah untuk foto-foto. Jadi nggak ke kawahnya, karena kita harus naik hampir katanya berapa tangga seperti itu. Aku dengarnya aja udah ngos-ngosan. Tapi next kita datang ke Bromo lagi. Kita pengen sampai ke kawahnya. Tapi sebelumnya menurut aku, saran aku ya, siapkan stamina dulu. Nah, akhirnya aku memilih aktivitas naik kuda ya teman-teman. Dan ini my first time untuk naik kuda. Sebenarnya impian banget untuk naik kuda. Waktu itu di Bangkok, tapi nggak bisa karena waktunya nggak cukup. Nah, sekarang kita di Bromo bener-bener dan bisa coba naik kuda ini, dan kudanya keren, cantik banget. Dan kalau nggak salah biayanya ini satu orang 200 atau 250 ribu satu ya. Jadi kita ambil long trip punya yang jauh. Tapi sampai di sananya aku tuh nggak berani karena kayaknya jurang-jurang banget.
Nah kalau mau foto-foto doang ya mungkin dengan harga 100.000 bisa ya, tapi karena kita mau ke ujung sana teman-teman ya, dan ambil yang terjauh ya, jadi kita ambil paket yang lebih tinggi ya, karena sekalian aja gitu loh. Dan sampai di sana itu tuh banyak juga pemandangan yang bagus ya, jurang-jurang yang bagus. Tapi karena aku sangat takut ya, nggak pede, nggak confidence, ya udah aku minta balik aja. Nah, sudah puas foto-foto sama kudanya. Nah, sekarang ke ke tempat lainnya. Jadi di Bromo ini kita tuh ada mungkin 4-5 pemberhentian, 5 spot gitu ya yang bisa buat foto-foto instagramable banget. Nah, istilahnya seperti itu. Nah, di sini kita ambil fotonya, dan di sini lumayan ya. Dan nah ini Mas Gilang yang bantu kita foto-foto dan buat video, keren banget. Teman-teman bisa ke IG ku untuk ngelihat hasilnya, ada share di dalam IG ku ya. Dan kemudian ini kita lanjut lagi untuk ambil foto-foto di dalam dan videonya. Nah mungkin untuk trip Bromo ini luar biasa ya teman-teman ya. Nah lain kali buat teman-teman yang mau ke Bromo, teman-teman kalau bisa ke kawahnya, jangan menyesal ya. Kalau aku sih sedikit menyesal ya nggak ke kawahnya ya, tapi nggak apa-apa teman-teman. Aku yakin nanti ada session lagi, kita bisa datang ke sini untuk melihat Bromo lagi. Nah buat teman-teman yang belum pernah ke Bromo, buruan deh ke Bromo. Oke, semoga bermanfaat dan next video tunggu ya.